semuanya, selamat datang di podcast Cirti dengan saya Lutfia bersama rekan saya Rika, dan di sini kami telah ditemani tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Mas Lutfi Hasanal Bolkia, Esos MIP. Terima kasih. Selamat datang Mas. Terima kasih ya sudah mengundang. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Mas Lutfi ini merupakan seorang dosen ilmu politik UPN Veteran Jakarta, dan menariknya lagi, beliau juga merupakan seorang pengamat politik yang juga aktif di media sosial Instagramnya nih. Tahu nggak sih Pia, biasanya aku lihat Mas Lutfi ini cuma di Instagram doang, lewat konten-konten Mas Lutfi ini. Dan sekarang kita bisa ngobrol langsung dengan Mas Lutfi, tentunya menarik banget nggak sih? Betul banget Rika. Kalau boleh tahu, kita bakal bahas apa di podcast kali ini Rika? Nah, pastinya topik kita kali ini bakalan sangat relevan dengan narasumber kita, yakni kita bakal bahas salah satu kebijakan politik, yakni salah satunya program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Dan kita mau lihat lebih dalam apakah program prioritas pemerintah MBG ini ada hubungannya dengan kenaikan harga BBM khususnya non subsidi, dan apakah juga ada hubungannya dengan pelemahan nilai kurs rupiah terhadap dolar yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia nih Pia. Betul banget tuh Rika. Langsung aja kita masuk ke segmen pertama itu. Nah, baik Mas Lutfi. Sebelum kita memperkenalkan topik ini, boleh nggak Mas Lutfi perkenalkan diri lebih lanjut lagi tentang latar belakang serta peran Mas Lutfi saat ini tuh sebagai apa? Oke. Sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang. Tadi sudah dikenalkan nama saya Lutfi Hasanal Bolkia, dan kebetulan saya dosen baru di UPN Veteran Jakarta ya. Genap mungkin Juni ini 1 tahun di UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya saya dosen UIN di ilmu politik dari 2022 gitu. Dan di UPN saya mengajar beberapa mata kuliah, mungkin dari mulai perbandingan politik, ekonomi politik, politik lingkungan, sampai teori politik, etika dan filsafat politik gitu. Jadi ya mungkin karena masih baru ya, jadi ada beberapa mata kuliah yang diampu gitu pada dasarnya gitu. Kira-kira itu latar belakang sedikitnya. Wah, banyak banget ya yang belum kita tahu dari Mas Lutfi ini teman-teman. Nah, oke, kita mungkin bisa lanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, apa hubungannya MBG ini dengan kenaikan harga BBM dan pelemahan kurs rupiah? Mungkin Mas Lutfi bisa jelaskan apa sih sebenarnya program makan bergizi gratis ini, dan bagaimana sih proses sehingga MBG ini bisa berjalan sejauh ini di Indonesia gitu? Sebagaimana yang semua orang tahu ya, maksudnya MBG kan sebetulnya janjinya Pak Presiden gitu di pemilu sebelumnya gitu. Ya kalau kita lihat dari mulai perencanaan ya sebetulnya selain janji ya ada pro kontra lah dari awal, baik itu soal tujuannya terutama untuk menyelesaikan stunting misalnya, apakah perjalanannya sesuai atau tidak dan sebagainya lah, pro kontra secara ide gitu. Tapi dalam perjalanannya MBG ini kemudian tidak terduga sangat cepat dilaksanakan di awal-awal periodenya beliau gitu, dan dilakukan secara terpusat gitu dari mulai dibuatnya BGN terus sampai ke tingkat yang paling bawah gitu. Nah, kalau lihat proses itu sebetulnya sudah agak menarik gitu, karena untuk sesuatu yang sifatnya baru gitu, program baru pemerintah, kita atau misalnya akademisi kita nggak tahu maksudnya penelitiannya, risetnya terlebih dahulu gitu, tapi langsung dilakukan secara masif di semua daerah gitu. Dan jadi kita akhirnya menduga-duga maksudnya program ini tuh apakah applicable, apakah bisa dilaksanakan atau sebagaimana yang ditakutkan oleh publik gitu, karena ini dilakukan secara serentak, cepat gitu. Atau jangan-jangan akan terjadi potensi-potensi korupsi. Nah, ya sebagaimana kita tahu belakangan gitu, dan kekhawatiran itu benar-benar terjadi gitu, karena memang MBG sebagai program besar
dilaksanakan kayak program-program lain gitu kan, harusnya ini beda dong, bikin program baru sama program yang sudah ada gitu. Kalau program sudah ada ya sudah, bikin lembaganya, terus lembaganya uh, laksanakan gitu. Tapi kalau program baru kan mesti ada riset, mesti ada uji coba, mesti ada tingkat keberhasilannya berapa, baru diaplikasikan di tempat-tempat lain. Nah, kita kan nggak ngeliat itu di MBG ya, gitu. Jadi langsung dilakukan secara serentak, gitu. Itu proses yang mungkin jadi polemik sampai saat ini, jadi masalah untuk banyak orang, gitu, kira-kira soal MBG. Oke, berarti menurut Mas Lutfi ini program ini terlalu terburu-buru gitu ya, Mas? Risetnya itu kayak kurang dalam dan langsung dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, tadi kan Mas Lutfi sebelum mention ya tentang para aktor-aktor utama dari program tersebut nih. Menurut Mas Lutfi sendiri, siapa sih aktor utama yang paling banyak terlibat dalam program tersebut, serta apa kepentingan mereka dalam bidang politik terhadap program MBG itu? Nah, justru makanya saya mulai tadi, karena ketiadaan riset, maksudnya contoh yang penerapan yang idealnya itu seperti apa gitu, tapi langsung diterapkan di semua daerah, akhirnya jadi bancakan. Bancakan tuh artinya ya sudah kayak dilempar, nanti mereka yang punya jaringan, mereka yang punya privilege gitu, jadi mendapatkan akses lebih dulu gitu. Nah, siapa yang dapat privilege dari kondisi seperti itu? Yang dapat privilege ya mereka yang punya akses terhadap kepala daerah, karena akses terhadap BGN, akses terhadap pemerintah. Ya, tidak jauh-jauh dari partai politik, ya polisi, TNI gitu, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Nanik sebelumnya gitu. Akhirnya mereka yang dapat privilege ada memang, maksudnya masyarakat kalau mau bikin dapur memang ada jalurnya, ada prosedurnya gitu. Tetapi kan paling ya cuma punya satu dapur gitu, atau kalaupun punya beberapa dapur juga ya orang yang cukup kaya, dia juga pasti nggak masuk di awal, dia masuk belakangan gitu. Yang masuk di awal ya elit-elit politik gitu, yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan paling besar gitu. Itu juga kenapa sampai hari ini bahkan untuk bukan menyetop ya, menghentikan sementara MBG, yang teriak kan juga elit-elit politik gitu, karena memang ya yang terkait dengan kepentingan ya mereka gitu, ada dari masyarakat gitu, tetapi nggak sebanyak yang elit-elit politik. Kita tahu ada anak kepala daerah punya 9 dapur, punya berapa gitu kan, ya mereka yang pada akhirnya mendapat keuntungan paling besar. Berarti Mas Lutfi melihat kalau di program MBG ini nggak hanya program yang terburu-buru, terus ada kepentingan politik di baliknya, juga sistemnya yang emang ada masalah di situ ya, Mas. Nah, tadi kan Mas Lutfi sempat mention ya kalau tujuan dari program MBG ini sebenarnya kan pemerintah ingin memperbaiki gizi para anak-anak nih. Nah, menurut Mas Lutfi sendiri, sejauh mana sih tujuan yang diklaim pemerintah ini sudah tercapai sejauh ini, dan indikator apa yang digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan yang sudah dicapai pemerintah ini? Dimana kita juga lihat ada banyak kasus keracunan dan akhir-akhir ini ada korupsi gitu. Menurut Mas gimana? Ya gini, kalau kita bicara misalnya dalam kondisi kebermanfaatan dari MBG sendiri kan memang tidak bisa dilihat dalam waktu singkat, setahun 2 tahun nggak bisa, apalagi klaimnya kan tujuan besarnya adalah memperbaiki gizi, kan nggak mungkin setahun gitu terus gizinya bisa dicek gitu kan. Ya mungkin bisa, tetapi saya nggak tahu. Tapi intinya itu sesuatu yang baru akan bisa dilihat dalam beberapa tahun yang akan datang, 5 tahun, atau bahkan mungkin kalau kita bicara stunting, kita bicara lebih jauh lagi gitu, indikator dan tolak ukurnya gitu. Nah, akhirnya pemerintah berusaha untuk mencari narasi keberhasilan yang lebih singkat gitu. Ya, misalnya menggunakan bahasa
agar agar kayak Jepang lah misalnya kemarin belakangan kan, agar bisa main bola lah gitu dan sebagainya gitu. Tapi kan itu juga sama-sama belum bisa dibuktikan gitu. Sama semuanya akhirnya narasi-narasi muncul dan tidak bisa di verifikasi. Nah, kalau kita bicara misalnya apakah ini apa solusi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah gizi, secara teori iya. Secara teori. Kalau kita bicara teori iya. Maksudnya apa? Kan selama ini gizi, makan dan sebagainya itu kan sebenarnya peran pasar. Jadi kalian beli makan ya kalian ngurus buat diri sendiri kan. Itu kan perannya pasar. Nggak ada peran pemerintah di sana. Paling soal harga aja gitu pemerintah. Nah, karena pasar dianggap tidak mampu dalam memenuhi gizi masyarakat dan pasar dianggap terlalu sewenang-wenang misalnya ya terlalu malah bikin ketimpangan yang bisa beli yang nggak bisa gitu. Akhirnya negara ambil alih gitu. Dia menyelesaikan masalah di hulunya pokoknya di paling awalnya dia menyelesaikan secara teori itu benar gitu ya, tapi implementasi kan dua hal yang berbeda gitu itu sebenarnya. Oke, jadi Mas Lutfi ini melihat kalau sebenarnya secara teori ini udah cukup lumayan tepat ya Mas. Nah, kalau kita lihat dari sisi kontranya Mas, menurut Mas sendiri apa sih yang dikhawatirkan dari pihak yang kontra terhadap program ini tuh selain kayak tadi adanya indikasi korupsi maupun kayak kasus-kasus keracunan yang udah banyak terjadi Mas? Nah, kalau kita bicara kekhawatiran itu justru yang cukup banyak. Saya nggak tahu mulai dari mana karena terlalu banyak kekhawatirannya gitu. Maksudnya kita mau bicara dari segi kesehatan jelas ada beberapa masalah soal keracunan. Kita mau bicara dari segi ekonomi juga jelas ada soal UMKM mungkin atau mungkin pedagang-pedagang tukang-tukang jajanan yang hilang ya gitu, hilang pendapatannya gitu. Nah, kalau secara politik problem paling besar adalah ketika negara masuk terlalu dalam pada kebutuhan masyarakat gitu, apalagi dengan membuat program yang sangat terpusat gitu. Yang jadi masalah adalah negara akan selalu berusaha untuk mempertahankan program itu. Hampir tidak mungkin program ini dibatalkan. 99,9% apapun yang terjadi, ini program nggak bakal dibatalkan. Gitu. Karena kenapa? Karena secara politik logikanya adalah kalau Anda bikin kebijakan, apalagi kebijakan pusat, terus Anda hentikan, berarti Anda gagal dalam melaksanakan pemerintahan gitu. Nah, kalau Anda gagal, tunggu berapa hari, udah pasti turun itu. Gitu. Ada legitimasi untuk menurunkan presiden gitu. Jadi nggak mungkin apapun masalahnya, apapun kondisinya nggak mungkin ini digagalkan secara politik gitu. Nah, kalau kita berangkat dari sana saja, berarti segala upaya akan dilakukan agar program ini tetap berjalan gitu. Mungkin ada evaluasi, tetapi pasti evaluasi nggak lama, akan terus dilaksanakan. Nah, akhirnya caranya karena indikatornya juga jauh gitu, maksudnya kita nggak bisa lihat keberhasilannya sekarang. Akhirnya apa? Ya sudah, daripada kita pikirin gimana perahu ini nyampe ke tujuan, ya udah angkut aja semua orang ke perahunya. Agar semua orang merasakan bahwa ini milik mereka dan mereka semua mempertahankan MBG. Semuanya dimasukkan, maksudnya makanya partai dimasukkan, mau itu oposisi, mau itu koalisi, semuanya dimasukkan, mau itu TNI, mau itu polisi, bahkan kampus sekalipun misalnya dimasukkan. Kenapa? Karena tadi tidak yang akhirnya polanya adalah yang membela adalah mereka yang ikut serta di dalamnya gitu. Mau tidak mau kan kampus misalnya, saya nggak tahu, kan untungnya belum, enggak sih, mudah-mudahan ya. Tapi kalau iya, bagaimanapun harus dibela kan, gitu. Bukan karena keberhasilan dibelanya, tetapi karena kita terlibat, gitu. Jadi akhirnya program ini ditopang bukan oleh keberhasilan, tapi ditopang oleh banyaknya orang yang ada di dalam program itu. Gitu. Itu masalah politiknya. Gitu.
Oke, baik Mas Lutfi. Kalau misal kita tarik ulur ke belakang lagi dari dampaknya MBG ini terhadap ekonomi serta isu-isu yang naik banget nih sekarang itu harga BBM. Nah, kalau misalnya kebijakan MBG ini atau ketidakpastian politik dipengaruhi oleh karena pengaruh dari iklim investasi ataupun APBN serta pasar-pasar energi Indonesia, bagaimana sih klaim tersebut dinyatakan ataupun kebijakan tersebut ada kaitannya dengan isu-isu yang sekarang? Bagaimanapun semua kebijakan politik itu pasti ada pengaruh secara ekonomi ataupun sebaliknya fakta ekonomi, kejadian ekonomi pasti mempengaruhi politik gitu. Cuman soalnya apakah pengaruh itu terjadi secara langsung atau tidak? Tuh. Maksudnya gini, yang secara langsung mempengaruhi misalnya soal kurs rupiah atau soal BBM kan memang perang gitu, memang situasi geopolitik internasional gitu, itu pengaruhnya langsung gitu, maksudnya tak terbantahkan gitu. Cuman MBG menambah persoalan itu gitu. Kenapa? Bukan karena programnya, bukan, tapi karena desain kelembagaannya yang terpusat tadi gitu. Akhirnya maksudnya kita tahu setiap kebijakan misalnya gini, dalam program lain aja pemerintah misalnya dalam situasi krisis kita lakuin efisiensi besar-besaran. Kampus saja misalnya yang harusnya sampai hari Jumat tapi kan sekarang Jumat misalnya harus WFH gitu kan. Dan ada banyak kondisi di mana kita merasakan dampak dari krisis ini gitu. Tetapi pada saat yang sama MBG hampir tidak mendapatkan dampak yang cukup langsung gitu dari krisis tadi gitu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena kepercayaan publik lama-lama jadi lemah gitu. Nah, kepercayaan yang publik yang lemah sama juga dengan kepercayaan investor. Gitu. Ya investor kalau lihat misalnya ini negara kalian mau nyimpen uang gitu. Terus negaranya lagi krisis malah maksimalin optimalisasi uangnya di MBG gitu. Ya kan bingung juga investor. Maksudnya ya udah tarik aja uangnya gitu. Selain memang secara internasional lebih baik ya fokus aja nyimpen di China atau nyimpen di Amerika gitu yang lebih stabil gitu. Itu ada satu. Tapi di sisi lain ya karena faktor MBG itu seolah mempertegas ke investor bahwa ya kita lagi ngurusin diri sendiri dulu sekarang. Ya udah investor cabut gitu. Selain memang soal BBM juga ya pasti terdampak, ada supplier di sana gitu kan butuh BBM. Ya kan supplier sekarang masih rumahan, maksudnya bukan perusahaan gitu. Ya pasti terdampak besar gitu. Yang awalnya misalnya untungnya dia nyari untung dari MBG cuma berapa ratus perak gitu misalnya, ya pasti akan berkurang gitu. Tapi mau tidak mau karena nyari kerjaan di tempat lain juga nggak ada harapannya, ya sudah terima aja kondisi yang ada gitu. Jadi kalau bicara tentang dampak ya pasti sangat berdampak. Gitu. Kecuali mungkin petani sawit ya, nah sekarang sedang kayaknya. Nah, menurutmu sendiri jika Mas diminta untuk memberi satu pesan prioritas kepada para pembuat kebijakan nih, apa yang mau Mas sampaikan? Kalau misal ada pembuat kebijakan yang memang menonton podcast ini. Ya sebetulnya nggak ada saran lain yang lebih layak gitu dibanding memang meskipun sudah dihentikan sekarang, maksudnya dihentikan sementara gitu, dan itu sudah langkah yang cukup baik. Tapi masalahnya ketika ini dihentikan, apa yang mau dievaluasi? Apakah yang dievaluasi hanya desainnya? Atau yang dievaluasi itu atau ditelusuri juga transaksinya gitu dan sebagainya. Karena kan kita tahu kemarin hasil penyidikan Kejagung nunjukin bahwa ini ada 5 masalah hasil penyidikan Kejagung itu. Nah, tapi yang sekarang mau dibenerin tuh ya sekedar kelembagaan aja, nggak nambah titik gitu misalnya. Terus fokus ke 3T, daerah tertinggal, MBG-nya yang dibenerin itu.
Tapi yang sebelumnya bertransaksi bermasalah nggak ditelusurin gitu, maksudnya nggak diselesaikan gitu. Nah, kalau ini nggak diselesaikan, apalagi kedudukan partai politik, terus misalnya atau harusnya dibatasi misalnya satu orang tuh cuma boleh punya 2 dapur atau maksimal gitu. Nah, kalau hal-hal itu tidak dipikirkan, ya apapun besok lusa MBG-nya dilanjutin lagi, ya masalahnya tetap bakal sama-sama aja gitu. Dan kalau keran-keran itu nggak ditutup, ya namanya orang nyari duit gitu, dia berusaha untuk keuntungannya sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit. Jadi akhirnya potensi keracunan akan selalu ada gitu. Di samping memang harus ada ahli gizi yang benar ya. Dan kita tahu di banyak tempat praktik-praktik ahli gizi ini kan sebatas di atas kertas saja gitu. Nah, itu juga harus jadi catatan paling besar sebetulnya. Oke, terima kasih banyak Mas Lutfi atas semua dedikasi yang diberikan Mas Lutfi. Insight banget buat para penonton Cirvi serta kita juga sebagai narasumber dan sebagai mahasiswa untuk melihat kebijakan politik saat ini itu seperti apa. Oke, teman-teman Cirvi, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya. Dari tadi di awal kita udah bahas sebenarnya bagaimana tahap-tahap program MBG ini dapat berjalan hingga saat ini, lalu dampaknya terhadap kenaikan harga BBM khususnya non-subsidi, dan tadi Mas Lutfi juga sudah sempat bilang kalau sebenarnya itu kenaikan harga BBM itu ada dipengaruhi karena 2 faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal juga. Nah, mungkin itu bisa ngasih kita insight baru nih teman-teman. Betul banget. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Lutfi yang telah hadir di podcast Cirvi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bela negara. Oke.